Oh gini toh, Converse rasa Nike. Halo, apa kabar Abas di seluruh Indonesia? Balik lagi sama gue Ferdly Brainwash di Anak Basket Channel. Selamat datang di studio terbaru Anak Basket Channel. Sengaja gue bikin khusus untuk menjadikan channel ini lebih berkualitas dan supaya Abas kalian juga lebih enak nontonnya. Dan di video kali ini gue akan ngebahas performance review Converse G4 Low. Kita mulai dari traction. Untuk di lapangan indoor yang bersih, tractionnya nggak ada masalah, menggigit dengan sangat baik. Nggak sempurna karena masalahnya traction di sepatu ini tuh ada di debu. Jadi tractionnya memang gampang angkat debu. Jadi kalau lapangan indoornya tuh nggak bersih-bersih amat, alias masih ada debunya, sekali dua kali mesti wipe off lah, tapi jarang-jarang. Setelah di wipe off, tractionnya akan kembali bekerja dengan sangat baik. Gue sih sangat enjoy pakai sepatu ini untuk di lapangan indoor. Traction patternnya yang bentuknya kayak waffle ini, jadi kayak silang-silang gitu, kayak net, ada yang serong kiri, ada yang serong kanan. Kok jadi kayak lagu daerah kita ya, serong kiri, serong kanan. Traction patternnya ini mampu mengcover pergerakan gue ke segala arah, baik itu crossover lah, kayak step back, ataupun spin move, semuanya tercover dengan sangat baik sih. Sedangkan kalau untuk penggunaan di lapangan outdoor yang berdebu, ini tractionnya agak kewalahan. Ya, seperti yang gue bilang tadi, kelemahan traction ini adalah di debu, jadi gampang angkat debu. Kalau untuk di lapangan outdoor yang berdebu, abas kalian mesti sangat amat rajin wipe off. Selama pakai sepatu ini di lapangan outdoor yang berdebu, gue sih ada sedikit slip-slip, nggak sampai kepleset sih, tapi slipnya lumayan banyak. Itu mengurangi ketajaman crossover gue, jadinya agak sulit tuh buat ngelewatin musuh dan tentunya bikin kaki lebih capek kan kalau slip-slip gitu. Tapi kalau bicara durability, ini sih gokil, ini bakalan awet parah. Karena bisa kita lihat traction patternnya tuh tebel-tebel dan dalam-dalam, dan setelah gue pakai pun ini nggak ada yang terkikis, nggak ada yang botak. Dan kalau gue dorong-dorong traction patternnya pun ini masih keras-keras banget sih, tebel-tebel banget, tidak ada tanda-tanda melunak gitu loh. So bisa gue pastikan kalau abas kalian pengen pakai sepatu ini untuk penggunaan outdoor, ini termasuk yang akan awet untuk jangka waktu lama. Untuk bahan rubber outsole-nya termasuk yang squeaky. Untuk heel to toe transition-nya nggak halus-halus banget, tapi juga nggak jelek. Ya 50-50 lah, in the middle, di tengah-tengah. Karena ini bentuk outsole-nya kan flat banget nih. Terus juga di bagian heel sama di bagian toe nggak terlalu rounded. Untungnya kebantu sama flex groove 3 biji ini, 3 garis di bagian outsole. Dan material uppernya yang emang fleksibel dari bahan kanvas kan. Bisa dipastikan kalau nggak ada flex groove-nya yang 3 garis ini, ataupun material uppernya misalkan diganti sama synthetic leather ya, ini heel to toe transition-nya bakalan kaku banget sih. Lanjut ke cushion, dengan adanya bantalan React di bagian heel dan Zoom Air di bagian forefoot, kayaknya gue berharap terlalu banyak ya, jadi ekspektasinya kayak berlebihan gitu. Ternyata setelah dipakai ya berasa, tapi butuh waktu break in. Kalau abas kalian pakai ini di awal-awal pasti akan kecewa tuh. Gue juga sempat kecewa, kayak ini mana React-nya di sepatu ini. Pas pertama kali pakai tuh nggak berasa softnya, jadi kayak stiff gitu, kayak cuma pylon biasa aja. Bisa dimengerti karena kan ini React-nya itu kan cuma kayak pots gitu ya, kayak buletan gitu di bagian heel, terus dikandangin sama pylon midsole gitu kan. Jadi memang butuh waktu break in sih. Zoom Air-nya pun yang di bagian forefoot itu juga awal-awal nggak berasa. Tapi setelah gue pakai berkali-kali sepatu ini, makin lama makin enak sih. Impact protection juga bagus banget selama gue pakai sepatu ini sih, gue nggak berasa ada masalah ya. Kemudian setup cushioning-nya tidak menghilangkan court feel-nya, kaki abas kalian masih berasa napak tanah. Jadi untuk para pemain yang cepat maupun yang hobi gocek-gocek, ini masih cocok banget sih, nggak berasa tinggi dari tanah gitu. Lanjut ke material, gue sih sangat amat enjoy penggunaan material kanvas pada upper ini. Karena menurut gue material kanvas ini tuh lebih support daripada material mesh. Kalau mesh kan kebanyakan bikinnya tipis-tipis gitu, terus terlalu lentur.
Kalau material kanvas ini lebih tebel gitu sih, jadi lebih memberikan support, nggak terlalu lentur gitu. Apalagi dengan penambahan fuse overlay di mana-mana yang tebel-tebel banget. Wah, ini sih bikin material uppernya jadi berasa kokoh banget. Dan material upper kanvas ini juga menurut gua nggak butuh waktu break-in terlalu lama sih. Paling lo pakai sekali gitu, one game, terus game berikutnya udah enak, udah lentur. Cuma memang kelemahannya material kanvas kayak gini nggak terlalu breathable. Jadi selama pakai sepatu ini tuh berasa banget breathable-nya tuh, sirkulasi udaranya cuma dari bahan mesh yang ada di lidah ini. Sedangkan untuk bagian toe-nya tuh, kalau abas kalian pakai sepatu ini untuk jangka waktu yang lama ya lumayan gerah sih, lumayan anget di bagian toe. So ada plus minusnya masing-masing, bahan upper canvas sama bahan upper mesh. Material tali standar gue cuma perlu ikat satu kali dan nggak pernah lepas-lepas selama main. Cuma catatannya ini menurut gue talinya agak kepanjangan, tapi ya it's okay lah. Kemudian padding di lidah juga cukup tebal, jadi pas gue ngencengin tali sepatu itu nggak berasa ada yang ngeganjel di pergelangan kaki depan, nyaman banget. Sedangkan untuk padded collarnya ini menurut gue agak kurang tebel sih, karena gue masih merasakan adanya heel slip sedikit. Bisa diakalin pakai double socks, gue udah coba, jadi begitu gue pakai double socks itu heel slipnya lebih nggak berasa sih. Untuk fitnya gue ambil true to size, jadi biasanya gue pakai Nike 43 dan di sepatu ini pun gue juga pakai 43 dan berasa sedikit kepanjangan, ada ruangan kosong di bagian toe sekitar 1 jari telunjuk gitu atau sekitar 1 cm lah ya. Cuma kalau buat gue nggak terlalu masalah sih, gue bisa akalin pakai double socks lagi-lagi. Tapi kalau abas kalian pengen fit yang lebih ngepres, abas kalian bisa coba turun setengah ukuran. Dan sepatu ini juga wide footer friendly, jadi untuk abas kalian yang kakinya lebar nggak perlu upsize. Untuk lockdownnya termasuk oke, apalagi kalau abas kalian nyobain turun setengah size atau untuk yang kakinya lebar, pasti akan berasa lebih oke lagi lockdownnya. Karena kalau buat gue kan tadi masih ada masalah heel slip sedikit. Tapi meskipun ada masalah heel slip pun, ketika gue pakai double socks itu pas gue ngencengin tali sepatunya ya bagian midfootnya kekunci banget, enak sih. Terakhir supportnya, untuk supportnya nggak ada masalah sama sekali, mirip-mirip supportnya sepatu-sepatu basket Nike, tapi menurut gue malah ini lebih baik lagi karena material uppernya tadi kan kanvas tuh, terus juga fuse overlay-nya tebel-tebel banget. Seperti yang abas lihat ini di bagian toe, fuse overlay-nya penuh tuh di seluruh toe, jadi ketika gue ngerem pakai kaki depan itu kejaga banget. Terus juga di bagian samping fuse overlay lagi tebel-tebel, terus juga kebantu sama upper material yang kanvas ini, jadi ketika gue ngerem pakai kaki samping kayak crossover gitu nggak berasa kakinya mau keluar-keluar. Untuk support bagian heel maksimal banget sih, meskipun ini low cut tapi abas kalian akan berasa heelnya safety banget karena udah ada internal TPU heel counter dan di luarnya masih ada tumpukan fuse overlay lagi yang tebel banget. Dan untuk base-nya sepatu ini juga termasuk lebar, jadi sepatu ini stabil banget ketika abas gunakan untuk jump shoot itu mendaratnya enak banget, stabil. Dan untuk berbagai gerakan pun kayak crossover gue sih nggak berasa sepatu ini bikin oleng gitu ya. Yap, sekian performance review gue untuk sepatu basket Converse G4 Low ini. Menurut gue kalau abas kalian beli dengan harga retail mungkin tidak terasa terlalu worth it, tapi kalau sekarang udah diskon nih 40%, 50% di bawah 1 juta cuy, ini sih worth it banget sih. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Klik aja link tersebut, abas kalian akan diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode asupan basket pada saat akan check out supaya abas kalian dapat promo free ongkir up to Rp50.000. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten basket selanjutnya dengan subscribe, like, share, and comment. I'm Ferdi Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.